Oke, hari ini kita bakal bedah salah satu cerita paling menarik di sektor energi Indonesia. Kita ngomongin PT Rukun Raharja atau kode sahamnya Raja. Mereka ini lagi pasang taruhan besar, bisa dibilang lagi menulis ulang takdir bisnis mereka, dan kita akan kupas tuntas apa aja langkah strategis mereka. Nah, ini yang bikin penasaran. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang tadinya fokus di properti, kok bisa banting setir 180 derajat jadi raksasa energi? Ini dia inti dari kisah evolusi Arja Jaya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya di tahun 93, mereka ini bisnisnya real estate. Terus 2003 mereka IPO di bursa. Nah, lombat ke 2026, targetnya gila-gilaan. Jadi pemain energi terintegrasi yang super agresif. Ini benar-benar transformasi total dalam 3 dekade. Luar biasa kan? Oke, sekarang kita bongkar cetak birunya. Semua langkah besar yang mereka ambil ini bukan asal-asalan loh. Ada rencana besar di baliknya. Sebuah strategi ekspansi yang, wah, ambisius banget. Jadi strategi mereka itu punya 4 pilar utama. Coba bayangin ya. Pertama, di hulu, mereka amankan dulu sumber energinya dengan mengakuisisi blok-blok migas. Kedua, di tengah-tengah atau midstream, mereka kuasai distribusinya lewat perusahaan dagang gas. Ketiga, logistiknya juga dipegang sendiri, mereka beli kapal-kapal tanker. Dan yang keempat, ini yang keren, mereka udah lihat ke masa depan dengan masuk ke energi terbarukan. Jadi semuanya nyambung dari hulu sampai hilir. Nah, strategi kayak gini tuh dalam bisnis ada namanya integrasi vertikal. Gampangnya gini, ini tuh cara perusahaan buat ngontrol semuanya dari A sampai Z. Dari produksinya, distribusinya, sampai penjualannya. Tujuannya apa? Ya biar efisien banget dan punya kontrol penuh atas bisnisnya. Inilah yang bisa bikin mereka jadi kuat banget di pasar. Dan ujung-ujungnya, tujuannya ya ini, membangun ekosistem energi yang bisa jalan sendiri. Kalau semua rantai pasok sudah di tangan mereka, resiko dari luar bisa ditekan. Dan yang paling penting, mereka bisa ambil untung di setiap tahapannya. Tapi tentu aja ekspansi segede ini nggak gratis kan, ada harganya. Dan disinilah kita mulai nemuin sesuatu yang menarik, semacam paradoks di laporan keuangan Raja untuk tahun 2026. Nah, ini dia paradoksnya. Aneh kan? Di satu sisi, laba operasionalnya atau EBITDA itu diperkirakan bakal naik. Tapi di sisi lain, laba bersihnya atau istilahnya bottom line justru diprediksi turun. Loh, kok bisa? Kok bisa yang satu naik, yang satu malah turun? Oke, kita lihat angkanya biar lebih jelas. EBITDA-nya diproyeksiin naik 13%, jadi 81 juta dolar. Keren kan? Tapi laba bersihnya malah anjlok 10%, jadi 21 juta dolar. Nah, biang keroknya apa? Ternyata ya ini, biaya bunga pinjaman buat semua akuisisi itu tinggi banget. Inilah harga yang harus dibayar untuk jadi besar. Ada analisis pasar yang ngejelasin ini dengan pas banget. Katanya, 2026 ini bakal jadi tahun transisi, tahun di mana beban biayanya lagi puncak-puncaknya, sebelum mereka bisa benar-benar nikmatin hasil dari semua akuisisi itu. Jadi ya, ini strategi klasik lah ya, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mah, dengan semua manuver besar ini dan angka keuangan yang bikin dahi berkerut, pertanyaannya, gimana caranya Raja ngejaga kepercayaan investor? Apa yang mereka lakuin biar para pemegang saham tetap tenang? Langkah pertama, dan ini penting banget, mereka siapin dana 250 miliar rupiah buat buyback saham. Ini tuh sinyal kuat dari manajemen ke pasar. Pesannya, hey, kami percaya sama perusahaan kami. Saham ini harganya kemurahan. Sekaligus, ini juga cara buat nahan harga saham biar nggak goyang. Yang kedua, mereka nggak lupa sama investor. Mereka tetap bagian dividen loh, sebesar Rp60 per lembar saham. Ini nunjukin kalau meskipun lagi jor-joran belanja buat ekspansi, keuntungan buat investor itu tetap jadi prioritas. Oke, jadi kalau semua kepingan puzzle ini kita satuin, gambaran besarnya jadi kayak gimana? Apa sih visi utama di balik semua drama keuangan dan akuisisi ini? Dan inilah intinya. Penurunan laba yang kita lihat sekarang itu bukan karena perusahaannya lagi jelek, sama sekali bukan. Itu adalah pengorbanan yang sudah diperhitungkan. Raja itu lagi ngebangun landasan pacu yang super kokoh buat pertumbuhan yang jauh lebih dahsyat lagi, yang mereka perkirakan bakal lepas landas mulai tahun 2027. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting banget buat kami sampaikan. Analisis ini tujuannya murni buat informasi aja ya. Ini bukan ajakan buat beli atau jual saham. Ingat, semua keputusan investasi itu ada di tangan Anda sendiri. Jadi, jangan lupa untuk selalu riset sendiri lebih dalam atau istilahnya do your own research.
Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah visi jangka panjang Raja yang super ambisius ini bakal sanggup melewati gejolak pasar jangka pendek yang pasti ada di depan mata? Nah, ini drama bisnis yang pastinya bakal seru banget buat kita pantau terus.